Kita akan bahas tradisi yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita, masyarakat kita, yaitu tentang ngalap barokah, mencari keberkahan. Karena namanya kata keberkahan adalah kata yang menarik, ya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keberkahan? Semua orang ingin mendapatkan keberkahan, ya. Namun di sana ada praktek-praktek cari berkah atau ngalap berkah yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Seperti kita dapati sebagian kaum muslimin yang bersafar jauh ke kuburan-kuburan tertentu untuk mencari keberkahan di kuburan-kuburan tersebut, atau bersafar jauh menuju ke suatu lokasi-lokasi, entah gua tertentu, entah sungai tertentu, dalam rangka mencari keberkahan di tempat-tempat tersebut. Yang itu semua tidak ada dalilnya dari syariat. Dan itu adalah hukumnya adalah syirik kecil asalnya, dan kalau dibarengi dengan akidah yang keliru bisa berubah menjadi syirik besar, ya. Tapi hukumnya asalnya adalah syirik kecil. Demikian juga sebagian kaum muslimin seperti kita lihat di Masjid Nabawi yang berebut-rebutan untuk mengusap-ngusap pintu-pintu Masjid Nabawi, ya, dengan kainnya, dengan tangannya, dengan pipinya, ya. Ini adalah hal-hal yang menyedihkan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dan ini adalah bentuk-bentuk ngalap berkah yang dilarang dalam syariat. Maka pada kesempatan kali ini kita perlu mengenal apa sih hakikat dari ngalap berkah bagaimana yang dibolehkan, dan ngalap berkah bagaimana yang dilarang, ya. Kita perhatikan bersama saya. Tabarruk, mencari berkah. At-tabarruk diambil dari kata al-barakah, dan al-barakah secara bahasa diambil dari sama kata al-birkah, yaitu kumpulan air yang banyak semacam danau, ya. Kemudian diambil juga dari burukul ibil, buruk yaitu jika onta menderamnya onta. Oleh karenanya ini secara bahasa. Jadi al-barakah adalah diambil dari birkah, dari kumpulan air yang banyak, ya. Kemudian dari burukul ibil, menderamnya onta. Sehingga secara istilah at-tabarruk artinya mencari kebaikan, keberkahan atau kebaikan yang lebih banyak dan lebih langgeng, ya. Ziarah kuburan Nabi SAW. Kita disuruh ziarah karena di situ berpahala. Kita mengingat kematian, kita bisa mendoakan yang kita ziarahi. Tetapi sebagian orang ketika ziarah ke kuburan Nabi atau ke kuburan wali-wali, mereka cari keberkahan. Bukan dengan ziarahnya, tapi keberkahannya dengan mengusap-ngusap mereka di nisannya. Dan itu diingat oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi mengatakan jangan ikuti orang-orang jahil yang mereka mengusapkan tubuh-tubuh mereka di kuburan-kuburan. Bahkan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ini adalah kebiasaan Yahudi dan Nasara, mengagungkan kuburan dengan mengusap-ngusapkan tubuh di kuburan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan jangan ikuti kebiasaan orang jahil. Kemudian dia berkata, "Alaika bi tariqil huda wa la tastawhishuka qillatus salikin wa iyyakum wa turuqad dhalalah wala tagurrannaka kasratul halikin." Kata Fudail bin Iyad, ikutilah jalan kebenaran. Jangan kau merasa sendiri atau kesepian dengan sedikitnya yang mengikutinya. Waspadalah engkau dari jalan-jalan kesesatan. Jangan kau terpedaya dengan banyak orang yang mengikuti jalan-jalan tersebut. Patokan bukan banyak dan sedikit, kata Fudail bin Iyad, dan dinukil oleh Nawawi rahimahullah ta'ala, tapi patokan adalah mengikuti sunnah. Meskipun yang mengikuti menjalankan cuma sedikit, ya. Karena kalau kita orang yang usap-usap kuburan Nabi banyak, kalau dibuka orang akan datang rombong-rombongan. Usap-usap akan mungkin macam-macam, tapi ya, alhamdulillah dijaga sekarang di Masjid Nabawi. Kalau dibuka kesempatan, lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Yang poin sangat penting, cara mencari keberkahan harus mengikuti syariat. Ya, ini paling penting, bukan dengan cara sendiri yang salah, ya. Seorang mencari cara keberkahan yang salah, maka dia terjerumus dalam bid'ah. Tidak pas jika para ulama atau orang soleh dianalogikan atau dikiaskan dengan Nabi SAW dari sisi keberkahan zat. Benar sebagian ulama berpendapat demikian. Contohnya Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau begitu, sebagaimana Nabi boleh dicari keberkahan air liurnya, para ulama juga. Karena para ulama adalah pewaris para Nabi misalnya. Mereka berdalil dengan kias. Maka kita coba kritik masalah ini. Rukun kias ada 4. Yang pertama adalah al-maqis, kemudian al-maqis alaihi, kemudian al-illah al-jami'ah, kemudian al-hukmu. Taib. Al-maqis dalam ini yang dikiaskan adalah ulama misalnya atau orang soleh, dikiaskan kepada Nabi SAW. Al-illah jami'ah apa? Sisi kesamaan sehingga dikiaskan sama-sama soleh. Kalau gitu hukumnya apa? Hukumnya sama-sama boleh diambil keberkahan liurnya. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya para sahabat memahami adalah suatu spesial bagi Nabi SAW sehingga tidak bisa dikiaskan, karena para sahabat tidak bisa dikiaskan kepada Nabi dalam hal ini. Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali sudah dijamin masuk surga. Namun tidak ada seorang pun yang minta rambut Abu Bakar, minta rambut Umar, mengambil air liur Abu Bakar, air liur Umar. Tidak ada. Sehingga mereka tidak mengkiaskan para sahabat yang dijamin masuk surga dengan Nabi SAW. Makanya kalau kita bicara ulama dikiaskan dengan Nabi, kita tanya sekarang masalahnya. Ini masalah di sini, al-illah jami'. Apa sisi kesamaan? Ada 2 kemungkinan sisi kesamaan. Bisa jadi adalah tingkat kesolehan atau akar kesolehan. Apa maksudnya Anda sama-sama soleh? Kalau dibilang tingkat kesolehan, maka ini tentu tidak benar. Karena tidak ada yang solehnya sama dengan Nabi SAW. Abu Bakar aja hanyalah 1 butir dari lautan kebaikan Nabi SAW. Tidak ada yang bisa dikiaskan dengan Nabi. Kalau akar kesolehan, perhatikan,
kesolehan, maka setiap muslim punya akar kesolehan. Jika setiap kita punya akar kesolehan dan bisa dikiaskan kepada Nabi, berarti setiap kita air liur kita berarti berkah dong. Berarti antum lah antum. Mungkin ustadz atau guru di TK atau SD, guru TPA kan orang soleh, guru TPA ngajar anak-anak baca Quran. Ya sudah kalau gitu bekas bajunya diambil jadi keberkahan, air liurnya diambil ya. Apakah ada yang berpendapat demikian? Tentunya tidak ada. Makanya kita bilang apa yang mau disamakan soleh? Soleh yang bagaimana maksudnya? Soleh tengah-tengah? Apa barometernya soleh bagaimana yang bisa untuk dikiaskan kepada Nabi? Apakah tingkat kesolehan itu tidak mustahil? Atau ke akar kesolehan? Kalau akar kesolehan semua orang punya soleh. Dari sini saya katakan pendapat yang lebih kuat ya, bahwasanya tidak boleh mengkiaskan seorang pun kepada Nabi dalam hal masalah keberkahan zat. Karena para sahabat tidak ada yang mengambil keberkahan dari sahabat-sahabat yang lain, enggak ada. Tabi'in tidak ada yang mengambil keberkahan dari zat-zat para sahabat, enggak ada. Kalau boleh dikiaskan kepada Nabi, maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lebih utama dikiaskan kepada Nabi dan mereka sudah dijamin masuk surga. Sementara orang-orang ulama sekarang enggak tahu nasib mereka bagaimana, kita enggak tahu nasib kita bagaimana. Oleh karenanya, pendapat yang lebih kuat untuk masalah keberkahan zat khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang waspada dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, jangan dia latah ikut-ikutan. Kalau itu tidak ada dalilnya maka jangan ikut, karena mencari keberkahan yang tidak ada dalilnya bisa jadi terjumus dalam syirik kecil. Kalau disertai dengan peribadatan maka bisa menjadi syirik akbar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Tabarruk itu artinya mencari keberkahan. Tabarruk ini termasuk ciri khas ajaran Ahlus Sunnah wal. Tabarruk ini bisa dengan orang yang masih hidup, itu bisa. Air dibacakan bacaan ruqyah, itu tabarruk namanya. Atau dengan orang yang sudah meninggal, datang ke makam para aulia, baca Quran, berdoa pada Allah, itu tabarruk juga. Kalau Wahabi mengatakan syirik seperti itu. Kalau kita nggak syirik, Wahabi itu membolehkan tabarruk hanya dengan Rasulullah. Kalau selain Rasulullah syirik. Kalau kita enggak. Mengapa? Rasulullah yang mengajarkan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal matahir fayu'ta bil ma' fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Rasulullah sering menyuruh orang mendatangi tempat-tempat wudhu di masjid. Dulu tempat wudhu itu tidak pakai keran, tapi pakai apa? Kalau di sini disebut apa namanya? Ebak ya. Ebak biasanya besar dulu, besar. Jadi orang berwudhu tangannya masuk di situ dulu. Rasulullah minta diambilkan air itu. Setelah ditaruh di depan beliau diminum. Mengapa? Yarju barakata aidil muslimin. Karena mengharap keberkahan tangan-tangan orang muslim yang berwudu di situ. Karenanya kata para ulama, athar ibadah itu ada barokahnya. Sekarang tabarruk seperti itu gak ada. Mengapa? Karena oleh Wahabi masjid-masjidnya tempat wudu dipakai keran. Dan yang masjidnya bukan Wahabi ikut Wahabi juga pakai keran. Nggak ada tempat wudhu yang pakai bak air, nggak ada. Ya termasuk ruqyah itu kan bagian dari tabarruk. Tabarruk juga ruqyah itu kan bacaan-bacaan itu. Tabarruk. Gak apa-apa. Ya termasuk ziarah ke makam para aulia itu tabarruk juga. Banyaklah macam-macam tabarruk ini, memang bermacam-macam. Ya salah satunya yang kita bicarakan tadi, dan itu dianjurkan, disyariatkan memang. Tabarruk dengan seperti itu disyariatkan. Ini cerita ya, kisah. Tahun 2006 saya mengajar di Kalimantan Selatan. Ditugas diminta oleh guru saya di pondok. Pas mengajar, pas istirahat, ada orang yang biasa bantu-bantu pondok itu kelihatannya susah datang. Tanya sama, kamu kok susah? Iya Pak Ustadz, saya ini susah. Kenapa susah? Anak saya gak kawin-kawin. Ya kawinkan, ini masalahnya. Loh, kenapa anak kamu? Saya tanya sama kiai-kiai, katanya anak saya ini kena guna-guna, dipagar-pagari agar gak kawin. Akhirnya waktu itu saya mau mencoba kemampuan ruqyah saya. Coba nama anak kamu tulis ini. Hanya ditulis. Nama ibunya juga ditulis.
Terus ya Pak Ustadz, besok kamu kesini ya, besok. Habis itu saya beli air mineral yang segini. Selesai sholat subuh, baca wiritan, karena di pondok wiritannya panjang. Selesai baca wirid itu saya tiupkan aja ke air. Mang wiritan yang tiap hari dibaca. Habis itu orang tuh datang. Gimana Ustadz? Ini air buat anak kamu. Diapakan? Kamu tahu bunga melati? Taruh ya di sini. Bunga melatinya taruh. Lalu air ini yang separuh suruh minum sama anak kamu. Separuhnya buat mandi. Nanti pagarnya hancur. Gak ada pagar lagi habis ini. Kan pagarnya emang gak ada itu. Gak ada pagar lagi dah habis ini. Bapak pulang. Waktu itu mau ngasih uang, saya gak mau. Takut gak ada efek. Jangan ngasih uang. Saya ini susah, saya susah juga karena kamu kawan dengan saya. Kira-kira dapat 2 minggu, saya dah mau pulang ke Jawa, menemui saya. Ustadz, apa? Pak Ustadz, tanggal sekian masih di sini atau dah mau pulang? Loh, kamu kok tanya tanggal-tanggal gitu? Ada apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya mau kawin. Anak yang mana? Itu yang Ustadz dikasih air. Dapat 1 minggu, dapat beberapa hari langsung dilamar orang dan langsung mau. Ini mau kawin. Hanya menikah sebenarnya. Nah, ini artinya apa? Ini namanya ruqyah. Dan ruqyah itu ya memang kadang ada efeknya, kadang enggak. Ya tergantung doa itu dikabulkan oleh Allah kalau memang yang kita minta itu ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah enggak mentakdirkan, nanti kita dikasih yang lebih baik di akhirat.